Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyesuaian akuntansi. Nah, sebelum menjelaskan apa itu penyesuaian akuntansi, fungsi dan lain-lain, kenalin dulu nih anggota kelompok kami, yaitu ada Dila Regita Jahara, Fahad Nur Rahman Ajim, Fatima Azahra, Haira Solaita, Rauf Dorur Ramadan, Roja Hoiri Maulidin, dan Salma Farah Lalita. Kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pengertian jurnal penyesuaian. Menurut Weigen, Jerry, Keso Donald, Kimmel Powell pada tahun 2016, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pengakuan pendapatan dan dasar-dasar yang sesuai yang telah diikuti. Fungsi dari jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan saldo catatan akun buku besar akhir periode sehingga akan sama dengan saldo real atau yang sebenarnya, yaitu khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu menghitung pendapatan dan beban selama periode yang berkaitan, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Tujuan penyesuaian akuntansi yang pertama, guna memastikan akun-akun yang masih bersifat campuran atau mixed account menjadi dua macam, yakni akun real serta akun nominal. Yang kedua, supaya pada akhir periode akun-akun real khususnya aktiva dan utang di dalam neraca memperhatikan jumlah yang sesungguhnya. Yang ketiga, supaya pada akhir periode akun-akun nominal yakni akun beban dan akun pendapatan memperhatikan jumlah uang yang benar-benar sudah menjadi pendapatan dan beban dalam periode yang terkait. Yang keempat, menghindari terjadi kesalahan maupun kerepotan terkait dengan pos-pos antisipasi. Yang kelima, menjaga konsistensi sesuai dengan ketetapan buku pedoman akuntansi terkait dengan pos-pos transitoris. Jenis-jenis yang ada di jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Yang kedua, ada penyesuaian penyusutan pada perlengkapan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian beban terhutang. Yang keempat, jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Yang kelima, jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Berikut terdapat beberapa akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Yang kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena adanya penyusutan aktiva. Yang keempat, akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima, akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang terakhir adalah akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Langkah utama dalam membuat jurnal penyesuaian adalah: yang pertama, cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Kedua, analisa setiap akun. Ketiga, carilah apa saja yang hilang. Dan keempat, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, pos penyesuaian. Beberapa pos penyesuaian yaitu pos penangguhan, pos akrual, beban depresiasi, dan kerugian piutang. Di dalam pos penyesuaian terdapat beban yang masih harus dibayar atau utang beban,
piutang pendapatan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan, perlengkapan yang dipakai, dan kerugian piutang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jurnal penyesuaian akuntansi 1. Hampir tidak pernah menyertakan kas. Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan, serta mencocokkan pendapatan dan biaya selama periode operasi. Kedua, debit selalu sama dengan kredit. Ketiga, memiliki satu akun neraca, aset, kewajiban atau ekuitas, dan satu akun laporan laba rugi, pendapatan atau beban di entry jurnal. Contoh penyesuaian akun-akun. Yang pertama, ada jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Pada tanggal 15 Desember 2021, akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara sebesar Rp500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai Rp200.000. Nah, di jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan ditulis nama akun beban perlengkapan masuk ke debit sebesar Rp300, sedangkan di nama akun perlengkapan masuk ke kredit sebesar Rp300.000. Jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Pada tanggal 15 Desember 2021, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara Rp360.000. Data akhir periode jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah Rp120.000, yaitu untuk 4 bulan. Maka beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp120.000. Jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap. Pada tanggal 15 Desember 2021, Doni mengambil uangnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp5 juta. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu modal bertambah di debit sebesar 5 juta dan price bertambah di kredit sebesar 5 juta. Jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan. Berikut adalah contoh pada tanggal 15 Desember, Bengkel Surya Kencana selesai memperbaiki kendaraan dan akan mendapatkan pembayaran atas jasa pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp3 juta. Berarti, Bengkel Surya Kencana memiliki piutang usaha sebesar 3 juta dan akan mendapatkan pendapatan jasa tersebut pada tanggal 28 Desember. Pada jurnal penyesuaian ditulis piutang pada pendapatan jasa masing-masing sebesar Rp3 juta. Jurnal penyesuaian untuk akun beban. Berikut adalah contoh pada tanggal 15 Desember 2021. Akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara Rp500.000, sedangkan pada akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai Rp200.000. Maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban sebesar Rp500.000 dikurangi Rp200.000 jadi Rp300.000. Pada jurnal penyesuaian ditulis beban perlengkapan pada debit dan perlengkapan pada kredit masing-masing sebesar Rp300.000. Jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang diterima di muka. Contoh, pada tanggal 15 Desember 2021, akun pendapatan jasa menunjukkan jumlah Rp1.800.000. Data akhir periode dari pendapatan tersebut sebesar Rp200.000 yang layanannya kepada langganan belum dikerjakan. Pada jurnal penyesuaian ditulis pendapatan pada pendapatan di muka masing-masing sebesar Rp200.000. Sekian penjelasan tentang penyesuaian akuntansi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.